Nama budaya semuanya, perkenalkan nama saya Freddy dengan NPM 2031035 dari kelas 1 Bume. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Buddha Gautama atau Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama atau Buddha Gautama lahir sekitar abad 4 hingga 6 sebelum Masehi di kerajaan kecil yang terletak di kaki gunung Himalaya, tepatnya di Lumbini, Nepal. Ayahnya, Raja Suddhodana, adalah seorang kepala suku klan Sakya. Ibunya meninggal tidak lama setelah Siddhartha lahir. Dikatakan bahwa 12 tahun sebelum kelahirannya, para Brahmana telah meramalkan bahwa ia akan menjadi pendeta legendaris atau seorang raja yang agung. Ia akan menjadi pertapa apabila melihat orang sakit, orang tua, orang meninggal, dan seorang pertapa. Karena ia termasuk ke dalam wangsa Satria, maka ayahnya tidak ingin Siddhartha menjadi pertapa dan tidak meneruskan tata sang ayah. Untuk mencegahnya menjadi seorang pertapa, ayahnya menjaga agar Siddhartha tetap berada di dalam lingkungan istana sehingga Gautama hidup di lingkungan kemewahan sebagai seorang pangeran dari sukunya, dilindungi dari dunia luar, diajar oleh para Brahmana, serta dilatih dalam bidang penaman, keahlian berpedang, gulat, berenang, dan lari. Ketika sudah cukup umur, ia menikah dan mempunyai seorang anak lelaki. Walaupun memiliki segalanya, beliau tidak pernah merasa cukup. Selalu ada sesuatu yang menariknya untuk keluar ke dunia di balik dinding istananya itu. Pada suatu saat, di jalan Kapilavastu di usianya yang berada di akhir 20-an, ia menemukan 3 hal sederhana, yaitu seorang lelaki yang sakit, seorang lelaki tua, dan mayat yang sedang dibawa ke tempat pembakaran. Tidak ada hal yang mempersiapkannya untuk pengalaman semacam ini selama hidupnya. Ia baru mengetahui bahwa semua orang akan menjadi tua, sakit, dan bisa meninggal. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan yang membawanya terus mengeksplorasi dan melihat seorang pertapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan mencari pembebasan dari ketakutan manusia akan kematian dan penderitaan. Pada usia 29 tahun, Siddhartha meninggalkan kerajaannya, istri dan anaknya yang baru lahir untuk menjadi seorang pertapa dan bertujuan untuk menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan universal yang dipahaminya sebagai salah satu kehidupan manusia. Nah, berikut saya akan menceritakan tentang kehidupan pertapaan dan pencerahan. Selama 6 tahun berikutnya, Siddhartha menjalani kehidupan pertapaan dan mengambil bagian dari prakteknya. Belajar dan bermeditasi menggunakan ajaran sebagai guru spiritual yang membimbingnya, yaitu pertapa Alara Kalama dan Udaka Ramputra. Ia belajar cara baru untuk hidup dengan sekelompok yang terdiri dari 5 pertapa yang kemudian menjadi pengikutnya berkat dedikasinya yang sangat tinggi itu. Ketika jawaban untuk pertanyaan-pertanyaannya tidak juga muncul, ia mengadakan usahanya menahan rasa sakit, berpuasa hingga hampir kelaparan, dan menolak untuk minum air. Apapun yang dicobanya, Siddhartha tidak dapat mencapai tingkat kesempurnaan yang dia cari. Sampai suatu saat ketika seorang gadis muda menawarinya semangkuk susu, ketika ia menerima, kemudian menyadari bahwa menahan diri secara jasmani bukanlah cara untuk mencapai kemerdekaan diri, dan bahwa hidup di bawah kekangan fisik yang keras tidak akan membantunya mencapai pelepasan spiritual. Jadi, ia menerima susu tersebut, minum air, dan mandi di sungai. Sejak saat itu, Siddhartha mendorong orang-orang untuk mengikuti jalan keseimbangan daripada mengikuti jalan ekstrim. Nah, itu adalah kisah singkat tentang Buddha Gautama. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.